Rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, kita jumpa lagi di program Talk News bersama saya Rahmat HM, dan pada Talk News hari ini saya ingin wawancara dengan salah seorang pengamat maritim yang mana beliau juga merupakan pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia atau AKKMI, yaitu Kapten Marcelus Hakeng Jayawijaya. Saya sapa beliau, Pak Marcelus, Kapten. Halo. Siap Pak Rahmat, selamat siang juga sahabat pemirsa Super ya, Suara Pemerintah. Ya, Kapten, ini beberapa pemberitaan kan saya melihat Kapten banyak menyoroti tentang kondisi maritim kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin Kapten Marcelus ini memperkenalkan diri dulu, terus aktivitasnya apa, dan kalau sekarang kan pengurus di Dewan Pimpinan AKMI, ya mungkin bisa diceritakan sedikit dulu nih Kapten mengenai hal itu. Silakan Kapten untuk perkenalan dan menyapa rekan Suara Pemerintah di seluruh Indonesia. Siap Pak Rahmat. Izin memperkenalkan Pak ya. Nama saya Marcelus Hakeng Jayawibawa. Saya seorang nahkoda. Biasanya saya dipanggilnya Kapten Hakeng aja Pak, biar simpel gitu. Saya sendiri putra Maumere Lembata dari Indonesia Timur ya. Tapi kelahiran saya kelahiran Jakarta Pak, 43 tahun yang lalu. Saya menempuh perguruan tinggi saya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Saya masuk tahun 97. Saat itu saya masuk, saya langsung dipercaya sebagai wakil komandan batalion di sana, sekaligus sebagai ketua English Committee ya. Lalu saya juga berdasarkan seleksi yang ketat itu pernah disekolahkan waktu itu oleh pemerintah Indonesia untuk sekolah lanjutan di Jepang selama 1 tahun. Itu seleksinya lumayan ketat karena dari seluruh sekolah kedinasan milik Departemen Perhubungan, sekolah kedinasan pelayaran hanya 12 yang dipilih. Pada saat itu ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Saya menyelesaikan pendidikan Master Mariner saya itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada tahun 2011. Lalu saya juga menjabat sebagai seorang nahkoda pertama kali itu di usia saya yang ke-34 di atas kapal-kapal tanker ya Pak, kapal-kapal tanker milik PT Pertamina. Semenjak 2018 saya diminta oleh PT Pertamina untuk bergabung di manajerial atau di manajemen untuk bisa membantu mengoperasikan kapal-kapal tanker baik milik maupun charter milik Pertamina untuk bisa dikelola dengan baik. Lalu saya sebenarnya organisasinya itu lumayan banyak nih Pak Rahmat nih. Ya, selain sebagai salah satu dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia, saya juga sebagai Kepala Bidang Pertambangan dari Forum Komunikasi Maritim Indonesia. Saya juga sebagai Kepala Bidang Hukum di alma mater saya, Korps Akademi Ilmu Pelayaran Jakarta. Jadi kalau STIP itu sekolahnya, tapi alma maternya namanya Akademi Ilmu Pelayaran, Pak. Nah, sebagai pengamat maritim sendiri, saya sangat concern akan banyak hal terkait, terutama tentu saja aspek keselamatan dan keamanan maritim di Indonesia. Tapi selain itu, saya juga banyak diundang nih Pak sebagai narasumber terkait webinar-webinar tentang kepelautan maupun terkait dengan energi, karena saya sendiri kebetulan juga concern di bidang energi. Karena bagi saya, segala macam kedaulatan yang kita canangkan, Pak Rahmat ya, itu tidak akan bisa terlepas begitu saja tanpa memperhatikan atau membicarakan dunia maritim atau dunia pelaut dan kapal. Misalnya contoh kita berbicara mengenai kedaulatan pangan nih, atau kedaulatan ekonomi. Bagaimana mau berdaulat kalau area 3T kita tidak dilayani oleh kapal-kapal yang melayar ke arah situ. Demikian pandangan saya, Pak Rahmat. Ya, artinya kan memang banyak hal gitu yang bisa kita soroti dari kemaritiman kita, karena ya kalau kita lihat memang potensi kekayaan laut Indonesia ini sangat besar Pak ya, bahkan mungkin nomor sekian ya, masih urutan 5 besar lah di dunia ini, bahwa potensi kekayaan laut ini di Indonesia sangat besar, dan ini tentunya harusnya kalau pengelolaannya juga bagus gitu kan, tentu ini bisa jadi satu penyokong perekonomian bangsa kita nih.
Kalau Pak Marcellus, memang saya lihat beberapa di pemberitaan banyak menyoroti hal itu ya. Gimana nih pandangan Pak Marcellus soal ini? Iya, Pak Rahmat dan para sahabat super ya. Saya sendiri belum menjelaskan AKKMI itu apa ya. AKKMI ini sebetulnya perkumpulan, Pak, perkumpulan yang sudah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan SK-nya tahun 2018. Itu terdiri dari beberapa atau berbagai disiplin ilmu. Ada di situ praktisinya, ada di situ akademisinya, ada di situ ahli hukumnya, ada di situ pebisnisnya di bidang pelayaran maupun keamanan juga. Jadi bahkan banyak sekali ya dari aparat-aparat yang sudah purna tugas itu bergabung di AKKMI untuk memberikan pemikiran dan konsentrasinya terkait dengan maritim. Lalu terkait tadi pertanyaan Pak Rahmat nih, saya rasa harusnya ini menarik dan menggelitik ya Pak Rahmat dan Pak sahabat super. Kenapa kok saya sering dalam tulisan-tulisan saya menulis terkait maritim dan hubungannya dengan keekonomian di Indonesia saat ini. Karena menurut pandangan kami di AKKMI, kondisi kemaritiman di Indonesia saat ini sebetulnya sudah jauh lebih baik sih Pak Rahmat dibanding beberapa dekade lalu ya. Pertolongan utamanya sebetulnya dari datangnya blessing in disguise teknologi. Teknologi di Indonesia ini maju dengan pesat, dengan begitu dunia maritim sedikit banyak terbantu. Tapi saat ini belum terlalu dikelola dengan baik dan benar. Karena fokus kita saat ini masih lebih ke arah Indonesia sebagai negara agraris. Padahal founding fathers kita, Presiden Soekarno itu dalam banyak kesempatan selalu menyatakan bahwa Indonesia ini adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Dan saat ini menurut saya momennya sudah pas dan tepat ya ketika Presiden Jokowi mencanangkan 5 tahun lalu adanya poros maritim atau 7 tahun lalu saya koreksi terkait poros maritim, adanya tol laut. Menurut saya itu semacam way out atau alternatif untuk bisa kita kembali ke jati diri bangsa untuk kembali menjadi bangsa maritim. Karenanya sebagai salah satu pemikir di bidang maritim, saya terpanggil untuk kembali mencetuskan pemikiran-pemikiran saya, mungkin bermanfaat bagi pemerintah, mungkin bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mempercepat niatan kita untuk menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai negara maritim. Demikian, Pak. Ya, kalau tadi disinggung tentang akan menjadi poros maritim dunia Indonesia ini. Nah, kalau dari Pak Marcellus, ini kan ya maksudnya berjalannya proses semenjak adanya trigger itu ya menjadi poros maritim Indonesia. Seberapa besar potensi kita Pak untuk bisa terwujud gitu kan poros maritim dunia ini Pak, kalau Bapak melihat? Iya. Kita sudah mencanangkan 5 poros maritim ya, itu patut kita apresiasi. Saya belum mendengar pemerintah kita sebelumnya mencanangkan atau melakukan hal tersebut. Kita sudah jauh sekali tertinggal. Kita dulunya itu negara yang sangat dihargai di Asia Tenggara, bahkan di dunia dengan hadirnya Sriwijaya, Majapahit yang mengedepankan diri mereka sebagai negara maritim. Mereka menjadi maju. Nah, ketika pemerintahan atau Presiden Jokowi mencanangkan 5 poros, itu kami dari AKKMI terus terang pihak yang sangat mensupport itu. Kalau saya lihat bagaimana cara mewujudkannya, kita harus membedahnya kembali dari 5 poros ini apa sih yang sudah dijalankan atau sudah yang berlangsung atau aspek apa yang sebetulnya perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mari kita bedah satu-satu ya Mas ya. Pilar yang pertama itu mengatakan pembangunan kembali ke budaya maritim Indonesia. Kembali ke budaya maritim Indonesia. Di sini ada PR besar di situ. Kenapa? Karena masyarakat kita ini mereka masih belum merasa memiliki budaya itu. Budaya maritim yang kuat ini belum meresap di jiwa masyarakat. Kata-kata seperti udahlah ke laut aja itu seperti kata-kata yang normal diucapkan oleh masyarakat. Padahal itu sebetulnya mencerminkan bahwa mereka berpikir laut itu adalah tempat sampah, tempat membuang hal-hal yang tidak baik. Dari situ harusnya kita mulai berangkat. Kita harus bisa memperbaiki. Kita harus bisa menyadari bahwa laut itu bukan seperti itu. Laut itu memiliki
kekayaan yang luar biasa kalau kita bisa menggenerate-nya atau menjadikannya sebagai pusat dari keuangan Indonesia ke depannya sebagai bangsa maritim. Lalu kita memiliki pilar yang kedua, yaitu berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan ya ini. Saat ini kami melihatnya semangatnya sebetulnya sudah ada, tapi penting untuk diingat ya Pak Rahmat dan sahabat-sahabat super, bahwa ikan-ikan besar itu tidak hanya berkumpul di 12 mil dari garis pantai Indonesia, atau tidak hanya bisa ditangkap oleh kapal-kapal nelayan tradisional. Ikan-ikan besar ini berkumpulnya jauh dari garis pantai. Bisa jadi 100 nautical mile. Karenanya kita memiliki sebetulnya area yang namanya zona ekonomi eksklusif, di mana kita bisa mengelola zona itu untuk kita monetisasi atau jadikan uang, lumbung keuangan pendapatan negara. Nah, untuk bisa mendapatkan ikan dari zona ekonomi eksklusif yang jauh dari lepas pantai, maka kita membutuhkan kapal-kapal yang memang pas untuk melakukan itu, Pak Rahmat. Kenyataannya saat ini kita masih mengandalkan kapal-kapal tradisional yang mungkin jaraknya baru 30 mil. Lalu juga masyarakat masih berpikir bahwa itu kan lautnya dalam sekali, 1000 meter lebih. 3 meter, 1000 meter ya sama-sama laut juga. Kalaupun kita tenggelam di 3 meter, tenggelam di 1000 meter sama-sama, apa istilahnya, kalau tidak bisa berenang ya meninggal juga. Yang patut kita perhatikan adalah bahwa kalau kemampuan kapal-kapal kita tidak bisa mengarungi lautan yang jauhnya atau jaraknya lebih dari 100 mil seperti itu, maka kita akan kehilangan potensi. Potensi ini mungkin patut diduga akan dinikmati atau diambil oleh negara lain. Jangan salahkan mereka ketika mereka melakukan itu dengan mencuri-curi ya, tentunya tidak kelihatan. Dan ini sebetulnya simbiosis mutualisme, Pak Rahmat dan sahabat super. Kenapa saya bilang simbiosis mutualisme? Karena dengan semakin banyak yang pemerintah menciptakan atau membuat kapal-kapal nelayan yang mampu untuk berlayar di area zona ekonomi eksklusif, dengan begitu pemerintah menciptakan agen-agen untuk bisa mengawasi area-area terpencil tersebut. Dengan begitu bisa mengawasi area ZEE dari para pencuri atau negara lain tersebut. Karena para nelayan ini tentunya tidak akan mau ikan-ikan mereka diambil oleh kapal ikan asing ya, Pak Rahmat ya. Mereka akan memberikan laporan, di sini ada kapal ikan kami curigai melakukan penangkapan, KKP akan ke sana ataupun Coast Guard Indonesia akan ke sana. Ini juga PR, Coast Guard Indonesia sampai saat ini belum terbentuk. Memang ada embrionya, Presiden Jokowi sudah mencanangkan bahwa Bakamla ada embrionya, tapi sampai detik ini Bakamla belum menjadi Coast Guard yang sesungguhnya. Itu juga PR bersama bagi kita. Lalu ada pilar yang ketiga nih, Pak Rahmatnya. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Kami juga melihatnya sudah bagus niatan dari pemerintah saat ini ya. Pertanyaannya tapi kembali menjadi tol laut ini atau yang tadi disebutkan ini akan disubsidi atau tidak. Saat ini kami bisa menjawab dengan tegas, iya disubsidi. Dan itu akan menjadi PR yang besar juga. Karena begitu disubsidi berarti itu tergantung dengan pemerintahannya, Pak Rahmat dan sahabat super. Ketika pemerintahannya sudah berganti, apakah pemerintah berikutnya mau melakukan hal yang sama? Kalau tidak, berarti langsung berhenti begitu saja niatan baik ini. Tol laut yang luar biasa menurut saya ya, karena akan sudah membantu daerah 3T ini, dan juga kalau perhubungan menyebutnya 3TP, yaitu ditambah dengan perbatasan, mereka mendapatkan harga yang sangat-sangat terjangkau dibandingkan dengan tidak adanya tol laut. Nah, ketika ini ternyata berhubungan langsung dengan politis, ketika perubahan politis terjadi dan akhirnya tol lautnya menjadi hilang atau patut diduga bisa hilang, ini harusnya menjadi concern kita bersama. Harus kita pikirkan kembali dan formulasikan, jangan sampai tol laut ini hanya bergantung terhadap siapa yang memerintah, siapa yang memiliki concern terkait itu. Terusnya juga
kami juga mengundang pemerintah untuk bisa berpikir bahwa yang bisa mensupport tol laut ini adalah para pengusaha. Saat ini pengusaha-pengusaha perkapalan yang membangun kapal-kapal niaga itu mereka sangat-sangat mengalami kesulitan, Pak Rahmat. Karena mereka mendapatkan resiko yang besar, tapi mereka tidak mendapatkan reward berupa bunga pinjaman yang lunak terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Pengusaha-pengusaha di luar, bank-bank di luar itu sangat-sangat sulit untuk memberikan pinjaman ke Indonesia karena aturan di Indonesia tidak mendukung juga, di mana kalau di luar sana itu mereka ada yang namanya aturan untuk bisa menahan kapal ketika kapal itu tidak melakukan atau menepati kewajibannya untuk membayar. Ya. Untuk di Indonesia kita belum menerapkan asas itu, sehingga banyak sekali kapal-kapal kita yang dibangun oleh pengusaha-pengusaha kita masih berbendera asing. Ini juga patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Lalu juga penting bagi saya untuk peningkatan kompetensi dari SDM yang kita miliki. Ini sangat-sangat penting ketika kita sudah meningkatkan teknologi kita, ketika kita sudah concern terhadap banyak aspek aturan kita, tapi ternyata SDM kita masih ketinggalan, itu juga akan menjadi masalah ke depannya. Penting untuk bisa menjadi perhatian juga dalam banyak tulisan saya mengangkat teknologi yang namanya MASS ya Pak Rahmat, yaitu autonomous ship lah kita singkatnya seperti itu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada banyak pihak bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di 2030-2040-an itu Pak. Itu kurang lebih 9 sampai 20 tahun ke depan, itu waktu yang sangat-sangat singkat. Bahkan anak-anak kita pun pada saat itu adalah orang-orang yang produktif saat itu. Maksudnya bonus demografi adalah ketika sebuah negara penduduk usia produktifnya itu jauh lebih banyak daripada usia yang tidak produktifnya. Dalam hal ini yang tidak produktif adalah di bawah 15 tahun dan di atas 65. Jadi usia 15 sampai 65-nya jauh lebih banyak dibanding usia yang tidak produktif. Ketika hal itu terjadi, tetapi kita ternyata terlalu terkonsentrasi untuk bisa menciptakan produk-produk artificial intelligence yang akhirnya mengurangi tenaga kerja yang ada di Indonesia, hal ini akan menyebabkan bonus demografi yang harusnya menjadi rezeki atau bonus bagi bangsa Indonesia malah menjadi bencana suatu ketika, Pak. Ini harus menjadi titik yang kita perhatikan juga. Jadi ketika kita berbicara mengenai apa sih teknologi yang bisa kita kembangkan, kembangkanlah teknologi yang padat karya. Jangan kita kembangkan teknologi yang mengurangi tenaga kerja. Karena kita sebentar lagi 9 tahun ke depan itu akan mengalami bonus demografi. Kita memiliki pilar keempat dari ini ya, Poros Maritim, yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Untuk pilar yang keempat ini sebetulnya KKMI tidak, atau saya tidak akan terlalu memberikan komentar ya, karena kata diplomasi ini sebetulnya berarti bahwa ini areanya pemerintah. Gitu Pak ya, diplomasi berarti antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain. Tapi kalau diberikan ruang untuk bisa memberikan koreksi, maka saya cenderung akan bisa memberikan masukan, kalau bisa kata diplomasinya diganti Pak, menjadi promosi gitu Pak. Iya, karena dengan mengganti menjadi promosi maritim, berarti kita juga memberikan ruang kepada seluruh elemen bangsa untuk bisa concern ke sana. Kalau sebelumnya hanya pemerintah ke pemerintah, tapi dengan promosi maritim berarti semua rakyat Indonesia diajak untuk bisa berpartisipasi. Lalu kita memiliki pilar yang kelima nih, Pak Rahmat, membangun kekuatan pertahanan maritim. Kalau dari niaga atau sivil seperti kita, maka yang dimaksud ini, maka itu harusnya kita concern ke membangun kapal-kapal. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, bahwa kapal-kapal ini harusnya bisa dikembangkan ke arah kapal-kapal yang lebih besar, lebih tahan, lebih baik, dan juga penting aturannya juga harus bisa kita perhatikan, Pak Rahmat. Karena di Indonesia ini ada aturan yang melarang kapal-kapal untuk melakukan ship-to-ship transfer di tengah laut untuk area yang
tidak dikhususkan gitu. Sedangkan kita bisa bayangkan nih Pak Rahmat, ketika kita ingin memonetisasi zona ekonomi eksklusif kita, berarti kapal-kapal ini akan melakukan pelayaran yang lumayan jauh ya jaraknya ya. Bisa 200 nautical mile dari lepas pantai, artinya kurang lebih 400 kilometeran lah dari lepas pantai. Ketika mereka berlayar sejauh itu, lalu mereka akan menangkap ikan, bisa dibayangkan mereka harus bawa bahan bakar seberapa besar, butuhnya berapa banyak itu ruangan di kapal mereka untuk bisa menampung minyak saja. Padahal harusnya normalnya ruangan penampungan di kapal itu adalah yang terbanyak harusnya ruang penampungan untuk muatan. Logiknya ke situ Pak Rahmatnya. Yang terjadi saat ini karena adanya hambatan terkait aturan STS ini, maka kapal-kapal ini tidak bisa terlalu lama untuk berlayar karena mereka harus kembali lagi ke tempat mereka bisa mengisi bahan bakar. Ini berbeda sekali dengan kapal-kapal yang kita patut curigai mencuri ikan. Mereka jauh sekali berlayar dari negaranya. Pak Rahmat bisa perhatikan ya. Dari negara Cina atau Vietnam atau negara manapun tiba-tiba ucuk muncul di Laut Arafuru atau ucuk laut di Natuna, padahal jaraknya mungkin 600 sampai ribuan kilometer dari negara mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan bunkering atau penambahan bahan bakar mereka di tengah laut. Nah, kok bisa kitanya malah susah dan kapal-kapal lain yang berbendera asing itu bisa melakukan. Memang sih mereka melakukannya di perairan internasional ya, tidak akan terkena dengan aturan hukum kita. Tapi ini patut menjadi catatan dan perhatian kita bersama bahwa jika kita ingin mengembangkannya, maka aturan ini harus diberikan keluasan. Kapal-kapal ikan kita harus bisa melakukan bunkering juga di tengah laut sehingga mereka tidak perlu beberapa hari kembali ke daratan, mereka cukup melakukan bunkering di tengah lautan. Dan penting untuk pilar kelima ini, kembali lagi saya ingatkan, dengan semakin banyaknya kapal-kapal nelayan kita di wilayah ZEE kita, itu menjadi duta-duta kita untuk bisa menjaga wilayah NKRI ke depannya. Bila kita amati, ternyata masih banyak ya PR dari pemerintah Indonesia terkait hal ini ya. Satu kunci bagi saya Pak Rahmat ya untuk hal ini, harusnya kita ketika berpikir mengenai hal ini, kita harus kembali ke Undang-Undang Pelayaran itu, pasal 1 ayat 1, di mana kita harus menjalankan kelima pilar terkait poros maritim itu ke dalam 4 aspek yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran itu, yaitu aspeknya adalah perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Keempat aspek ini harus saling terintegrasi, Pak Rahmat. Nggak bisa hanya perairan saja yang kita konsentrasikan untuk kita perhatikan atau hanya pelabuhannya saja, tetapi keselamatan dan keamanan tidak kita perhatikan. Jadi keempat aspek ini harus saling berintegrasi, harus kita perhatikan. Saya yakin apabila itu dilakukan, poros maritim akan lebih mudah untuk kita capai. Demikian Pak Rahmat. Ya, memang masih banyak PR Pak ya. Masih banyak, tapi saya optimis sih sebetulnya dengan komitmen pemerintah ya. Itu bisa terlihat sih dari sebelumnya kita tidak memiliki tol laut, itu sekarang sudah ada, dan walaupun bisa orang lain pesimis, tapi saya melihatnya itu berjalan Pak Rahmat. Saya melihatnya itu berjalan. Dan juga banyak pertanyaan nih jadinya dari poros akan menjadi poros maritim ini. Cuma saya ingin tarik mundur ke belakang terlebih dahulu nih Pak, bahwa kalau tadi Pak Kapten ini mengatakan bahwa ya negara kita secara kemaritiman memiliki potensi yang besar, bahkan dari zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, kita sudah dikenal sebagai ya nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Sampai sekarang kan ada joke yang seperti itu, lu kalau ini ke laut aja gitu kan, seolah-olah ya nilai apa istilahnya persepsi tentang laut ya jadi seperti tempat yang biasa gitu kan. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, ini di mana sih Pak awal-awal dari kok ini maritim sendiri kita potensinya besar, tapi kok bisa sampai ya istilahnya belum maksimal lah kita potensikan gitu kan, potensi kemaritiman ini. Awalnya itu dari mana Pak? Di mana kok bisa awareness terhadap bahwa negara kita ini negara maritim yang besar loh, sampai ya untung-untungnya kemarin kan kita sampai dapat istilahnya konsep itu ya, akan menjadi poros maritim dunia itu. Artinya di awal sebelum itu kan kalau kita tarik mundur ada something yang membuat dunia kemaritiman kita ini berada di bawah gitu. Nah, kalau Kapten ini lihat gimana Pak kalau kita tarik mundur ini? Iya.
Saya sendiri pribadi yang tidak mau menyalahkan ya Pak ya. Saya cenderung akan menjadi kalau bisa ayo kita bersama koreksi gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyakan sebetulnya apa sih masalahnya? Kendalanya sebetulnya ketika di tahun-tahun awal kemerdekaan itu kita bersama mengalami kesulitan pangan ya Pak ya, kesulitan pangan, dan juga pada saat itu jumlah penduduk kita nggak sebesar saat ini, sehingga lahan yang masih ada itu sangat-sangat luas. Dan kita akhirnya mendeklarasikan bahwa kita adalah negara agraris. Kita masih ingat ya bahwa kita ini pelajaran SD, SMP, SMA, kita ini Indonesia negara agraris. Ya memang wajar karena memang istilahnya tanah kita tancepin aja numbuh itu singkong, padahal istilahnya batang ya, kalau lagu plus-plus kita masih ingat, singkong kita potong-potong, batangnya kita tancepin langsung numbuh dan jadi singkong lagi. Jadi itu wajar apabila pada saat itu konsep berpikirnya memang bahwa negara kita negara agraris. Tapi ketika kita mengetahui bahwa founding father kita sebetulnya punya, ya, founding father kita itu Insinyur Soekarno pernah menitipkan kata-kata bahwa, hei kamu jangan lupa bahwa kamu ini negara maritim loh. Bahwa kamu ini negaranya adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Bukannya pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan, Pak ya. Tapi lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Terbukti 2/3 dari wilayah negara kita adalah lautan. Berarti beliau sudah menitipkan pesan ke kita, jangan sampai lupa jati diri kamu sebagai negara atau bangsa maritim. Dan syukur ya, puji syukur dalam satu dasawarsa terakhir kita kembali ke situ. Saya lihat ya sudah mulai niatan untuk mengembalikan jati diri bangsa ini sebagai bangsa maritim. Dengan begitu saya punya harapan lah. Lalu ketika Pak Jokowi mulai memimpin, beliau mencanangkan poros maritim, tol laut dan sebagainya, itu juga trigger-trigger yang lumayan bisa meng-courage sih sebetulnya Pak. Jadi ketika pertanyaan kenapa sudah terjawab, maka pertanyaan selanjutnya harusnya bagaimana ke depannya untuk jauh lebih bagus gitu. Demikian Pak Rahmat. Ya, kalau kemarin yang saya lihat di suarapemerintah.id juga kan ada sebuah pembahasan mengenai ZEE, kemudian poros maritim dan kedaulatan pangan, di mana di situ juga dikutip salah satu poros maritim itu adalah nelayan ini sebagai pilar utama. Kalau tadi Kapten mengatakan bahwa nelayan kita memang masih perlu banyak hal gitu kan, banyak upgrading, kemudian dari segi sarana prasarana, infrastruktur juga masih perlu banyak hal gitu yang harus diperbaiki. Karena ya sebenarnya inti dari bagaimana memaksimalkan potensi laut ya. Kalau nelayan kan di laut, di sisi lain kan memang ya potensi maritim itu bisa ya banyak yang multiplayernya gitu kan, dari segi wisata dan sebagainya. Nah, kalau kita menyoroti ini nih, nelayan sebagai pilar utama, ini kan artinya yang paling penting di situ nih Pak, kalau kita ngelihat nelayan ini. Sementara Pak Kapten juga tadi mengatakan bahwa nelayan kita masih kalah jauh gitu kan. Bahkan ya tadi dibilang ada yang pakai bendera luar juga dari segi teknologi kapalnya. Gimana nih solusi untuk para nelayan supaya mereka ya memang seperti yang dikatakan oleh Jokowi menjadi pilar utama di poros maritim ini? Iya, ya. Kalau pertanyaannya bagaimana ya supaya para nelayan ini bisa kembali menjadi sosok tangguh atau penopang utama bagi poros maritim, maka sebetulnya tadi dalam jawaban atau penjelasan singkat saya terkait poros maritim sudah sedikit banyak menjelaskan sih Mas. Maksudnya kalau mereka hanya konsentrasi di area 12 nautical mile dari lepas pantai kita, maka ikan yang akan mereka tangkap ya pastinya hanya terbatas itu. Padahal kolam luasnya itu ada setelah itu atau di zona ekonomi eksklusifnya kita. Seringkali masyarakat Indonesia ini terdivert ya Pak ya. Terdivert maksudnya merasa bahwa ketika ada kapal asing masuk ZEE, maka sudah pasti itu melanggar wilayah Indonesia. Padahal seharusnya pemikiran konsep berpikirnya nggak harus seperti itu. Karena ZEE itu ada kata ekonominya. Jadi ketika kapal-kapal itu masuk ke Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di ZEE, itulah baru kita bisa mengatakan mereka telah melanggar.
Jadi sebelum itu ya mereka nggak ada masalah, untuk lewat saja itu nggak ada masalah. Bahkan diberikan ruang khusus, kita memiliki ALKI di Indonesia ada sekitar 4 ya, Arus Lintas Kepulauan Indonesia ALKI. Nah, terkait dengan nelayan, kembali lagi yang penting saya ingatkan adalah mereka harus bisa menguasai teknologi, mereka harus bisa memiliki sarana prasarana, mereka juga harus didukung oleh kapal-kapal atau istilahnya pembawa bahan bakar, sehingga mereka tidak harus pulang dulu ke rumah beberapa hari tapi baru berlayar lagi, tapi itu akan sangat-sangat membuang waktu, karena biasanya kapal-kapal asing itu mereka baru setahun atau 18 bulan itu baru pulang, Pak. Kapan mereka pulangnya? Ketika kapal ini hendak melakukan docking, atau kalau mobil itu masuk bengkel. Itu kurang lebih 2 tahun sekali. Itu mereka baru bisa pulang. Bayangkan misalnya kapal-kapal itu selama berbulan-bulan di tengah laut dibanding kapal-kapal kita yang karena bahan bakarnya habis harus pulang seminggu sekali. Berapa biaya ekonomi dari kegiatan seminggu sekali harus pulang berbanding yang hanya 2 tahun sekali. Nah, kok bisa kapal-kapal itu melakukan penangkapan ikan 2 tahun sekali baru pulang, ikannya dikemanain? Ini yang dibutuhkan oleh kita juga, kapal-kapal pengepul di tengah laut. Kapal-kapal inilah yang akan menampung hasil dari para nelayan ini, dan ketika penuh mereka yang pulang, Pak. Bukan kapal-kapal ikan ini yang akan pulang. Mereka tetap akan ada di tengah kapal-kapal ikan ini. Kapal-kapal pengepul inilah yang akan pulang ke pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia untuk membawa hasilnya, dan mereka biasanya sudah di packaging gitu. Itu yang harus kita lakukan juga, melakukan training, upskilling terhadap nelayan kita, bagaimana cara mempackage sehingga bisa diterima oleh standar internasional. Lalu tadi sudah saya jelaskan juga, ketika pinjaman-pinjamannya masih standar umum, maka akan kesulitan bagi para pengusaha maupun nelayan-nelayan ini untuk melakukan pinjaman untuk bisa membuat kapal-kapal mereka. Harusnya pemerintah concern untuk menciptakan istilahnya atau mendorong ya bank-bank yang ada di Indonesia untuk bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif ringan, mungkin dengan diperpanjang waktu pelunasannya atau ada hal-hal lainnya, sehingga nelayan ini bisa memiliki kesempatan untuk membangun kapal-kapal yang memang layak untuk bisa berlayar atau menangkap ikan di perairan-perairan yang memang banyak ikannya tersebut. Ya. Kemudian tadi juga ini juga elemen penting sih, Pak. Tadi kalau dari Kapten menyinggung soal para pengusaha ya, di segi maritim juga elemen penting, karena ya itu juga menjadi satu penyokong juga untuk para nelayan, dan ya ibaratnya mereka mediasi juga bagaimana hasil potensi itu kemudian dijadikan sebuah ya potensi bisnis, sehingga ya perekonomiannya terwujud gitu karena di pengusaha. Nah, kalau tadi Kapten sempat menyinggung bahwa pengusaha maritim kita sedang kesulitan, itu kan ya apa namanya istilahnya, khawatirnya ya akhirnya mentok gitu kan, akhirnya mentok setelah ya nelayan sudah di-upgrade, kemudian juga dari segi menghasilkan juga ya banyak gitu kan, tapi ketika mentok di pengusaha ya akhirnya tidak terwujud perekonomian dari potensi maritim ini. Nah, itu gimana solusinya untuk, kalau tadi kan ya sempat disebutkan bahwa pengusaha maritim kita sedang dalam kesulitan, apakah benar-benar seperti itu gitu, Pak? Seperti apa tuh, Pak, gambarannya? Benar-benar kesulitan atau kesulitan itu bahasa saja, Pak ya. Maksudnya, tapi kita bisa amati sendirilah betapa negara-negara tetangga kita seperti China ataupun Vietnam itu, dan Thailand terutama ya. Ada 3 negara yang kapal-kapal nelayannya itu bisa masuk sampai wilayah kita. Itu banyak sekali, Pak. Ratusan, mungkin ribuan kapal-kapal mereka yang bisa berseliweran di perbatasan ataupun hampir memasuki wilayah kita. Mungkin ada beberapa juga yang melakukan kegiatan, bisa dibuktikan sekitar 140-an ya penangkapan yang dilakukan oleh KKP panjang 2021 aja. Berarti kan dari situ yang mungkin tidak tertangkap juga bisa dikatakan jauh lebih banyak. Nah, berarti kan di sini butuh support dari pemerintah, karena sebetulnya Vietnam, Thailand itu negara-negara yang relatif sama dengan kita, Pak.
relatif sama dengan Indonesia. Bahkan Indonesia masuk G20, mereka tidak. Kita jangan bicara dengan Cina-nya ya. China mungkin sudah secara ekonomi dan istilahnya keuangan mereka jauh mungkin di atas kita. Tapi kita berbicara dengan Thailand dan Vietnam. Kedua negara ini cenderung memiliki kemampuan keuangan yang seimbang dengan kita. Bedanya, mereka negara memberikan support kepada pengusahanya berupa aturan yang mendukung iklim investasinya. Kalau ditanya apakah benar-benar pengusaha kita sedang sekarat, ya tidak juga sih Pak. Hanya mereka menjadi tidak berani. Tidak beraninya karena tidak masuk secara hitungan ekonomi mereka, Pak. Bagaimana mau investasi kalau istilahnya investasinya nggak mungkin balik modal, atau bagaimana investasi kalau investasinya terlalu tinggi risikonya. Lalu bank-bank pun ketika menilai atau menilik kalau misalnya ini risikonya terlalu jauh, maka asuransi saya pun harus saya tingkatkan lagi menjadi lebih besar lagi. Itu yang biasa terjadi kan ya. Karena ini sebetulnya butuh peran serta pemerintah untuk bisa memberikan support ataupun bisa memberikan pressure berupa aturan agar para pihak ini bisa duduk bersama dan bisa saling berdiskusi. Oh ya, ini tujuan sebetulnya untuk bangsa dan negara juga kok. Ya sudahlah, untuk masalah istilahnya pembuatan kapal ini jangka waktunya tenornya bisa kita mundurkan, untuk pinjamannya juga bisa kita ringankan, dan juga misalnya contoh kalau misalnya ada kapal yang memang bermasalah ya harusnya bisa kita tahan dong. Aturan-aturan itu harusnya bisa dibuat oleh pemerintah juga bisa mendudukkan bersama para pihak ini sehingga keluarlah regulasi yang mendukung. Kalau di Vietnam, di Thailand saat ini sudah Pak, mereka secara investasi mereka sudah masuk. Jepang, negara-negara lainnya di luar Indonesia saat ini sudah mensupport kegiatan tersebut mereka. Bahkan banyak ya pengusaha-pengusaha kita yang akhirnya memilih untuk membangun kapal dengan bendera asing, sementara pada saat peminjamannya, nanti setelah peminjaman itu lunas, baru mereka bisa menggantinya menjadi bendera Indonesia. Ini juga patut menjadi perhatian kenapa itu bisa terjadi ya. Berarti kalau misalnya seperti itu ya tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Mereka meminjam di luar selama puluhan tahun sebelum lunas, maka kapal itu ada di luar. Itu kalau kapal ya. Kalau misal kapal-kapal ikan lebih parah lagi kan, Pak. Sudah benderanya luar, lalu nangkapnya mungkin di dalam, bawa hasil tangkapannya keluar, lalu kita dapat apa? Ini harusnya menjadi PR kita bersama ya. Jangan sampai karena istilahnya kita tidak memikirkan hal ini yang sebetulnya penting, akhirnya kerugian di depan mata itu sangat-sangat besar. Kita harus sama-sama tahu Pak bahwa riset itu ya 2015 lalu sebetulnya potensi dari laut di Indonesia itu sekitar 1.700 triliun, Pak. 1.700 triliun nilainya besar sekali. Dan berdasarkan riset 2020 itu yang baru dikelola itu sekitar 10% saja dari nilai itu. Dan 10%-nya pun kebanyakan bukan merupakan barang jadi, tapi masih yang harusnya bisa dikelola lagi dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi, tapi sudah dijual. Contoh misalnya istilahnya rumput laut misalnya gitu, itu masih bisa dikelola menjadi kosmetik ataupun makanan yang sudah jadi, tapi karena memang ketidakmampuan kita secara teknologi sudah kita lepas aja dalam bentuk produk raw material seperti itu. Nah, kalau kita melihat potensinya yang masih 90% lagi dan nilai dari 1.700 triliun itu, ya berarti harusnya kita masih bisa melakukan lompatan-lompatan besar kebijakan lah Pak untuk bisa melakukan atau mensupport hal tersebut. Ya, tadi juga sempat disinggung mengenai bonus demografi ya Pak ya di 2045 nanti ya memang itu 2030 Pak. Ya 2030 2045 lah sekitar itu ya. Iya Pak, betul. Ini memang kita masih puzzle untuk menyatukan antara, karena kan yang akan menjadi satu global trendnya adalah memang teknologi. Cuma di sisi lain ketika teknologi itu artinya kan akan ada efisiensi ya, efisiensi SDM.
Di sisi lain ya kita sedang mempersiapkan untuk sampai bonus demografi itu terjadi, SDM-SDM yang saat ini masih dalam masa pendidikan sudah siap dengan kompetensinya dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari segi maritim antara teknologi, kalau tadi juga saya pernah baca juga yang dari tulisan kapten gitu ya mengenai penggunaan mas yang tanpa awak dan sebagainya, akan ada efisiensi SDM dan sebagainya. Ini kan artinya ada satu puzzle yang ketemunya di mana gitu kan. Di sisi lain ya kita memang harus mempersiapkan itu. Nah, kalau dari segi kemaritiman gimana nih Pak? Kalau Pak Ya, Marcel solusi untuk itu? menurut saya solusinya adalah kita harus sadar diri. Kita saat ini ada di mana. Dan kita harus belajar siapa yang sedang mengembangkan teknologi-teknologi tersebut, Pak. Kalau kita lihat, maka yang sedang getol atau niat untuk mengembangkan tersebut adalah negara-negara yang secara populasi ya itu sudah stagnan atau pergerakan atau pertambahannya stagnan atau bahkan minus di sebuah negaranya. Atau bisa jadi juga areanya terlalu luas tapi populasinya kecil. Seperti Australia kan hanya sekitar 10% saja wilayah mungkin ya sekitar segitu. Yang dihuni, yang lain-lainnya itu masih belum dapat dihuni karena memang jumlah penduduknya sangat sedikit. Negara-negara seperti ini yang merupakan negara-negara maju saat ini, ketika mereka mendorong untuk penggunaan artificial intelligence atau mengurangi tenaga kerja untuk bisa diutilisasi dengan menggunakan robotik atau AI tadi, itu wajar sih, wajar. Tapi ketika Indonesia yang pada tahun ini saja masih pertambahan penduduknya 10%-an dan 2030 tadi yang saya sudah sebutkan akan ada istilahnya 60% dari total jumlah penduduk Indonesia itu adalah anak muda yang siap bekerja dan mencari pekerjaan, tapi kita sibuk untuk mencari bagaimana caranya sebuah kapal dikelola tanpa awak. Itu kan sebetulnya kontra ya, Pak. Nah, kalau kita melihat hal tersebut, maka penting untuk kita lihat kultur juga di sebuah negara. Ketika Indonesia ternyata belum siap, maka jangan kita menerapkan itu. Karena itu akan menjadi bencana. Karena 1.200.000 ya 1,2 juta pelaut Indonesia ketika kehilangan dan pemerintah tidak punya alternatif untuk menempatkan mereka menjadi apa nanti, belum lagi dari istilahnya calon-calon pelaut yang saat ini sekitar 20.000 atau 30.000 setiap tahunnya diluluskan oleh sekolah-sekolah pelayaran. Ketika mereka tidak tahu akan kemana, ini akan menjadi bencana, Pak. Ya kan, mereka akan menuntut kepada bapaknya, kepada pemerintah, saya akan kemana. Karenanya kita harus concern ke arah situ juga. Teknologi itu penting, Pak. Teknologi penting, tapi kita harus memilah-milah. Indonesia saat ini butuhnya yang mana? Win-win solusinya di situ, Pak. Kita harus bisa memilah. Oh iya, ternyata kita harus menciptakan teknologi saat ini yang bisa menyerap tenaga kerja ke depannya sampai dengan setidaknya 2040 lah. 2045 maksud saya. Ketika peak-nya dari bonus demografi ini sudah berhasil kita lewati, ketika Indonesia secara populasi akan terjadi stagnisasi untuk jumlah penduduk yang produktif, di situ titiknya kita mulai bisa memikirkan untuk menggunakan teknologi-teknologi untuk bisa mengurangi tenaga kerja di bidang-bidang tersebut. Memang akan banyak yang bilang enggak waktu jalan tol, waktu banyak-banyak aspek lainnya ketika kartu tol dilakukan, banyak tenaga kerja yang hilang, itu enggak ada masalah kok. Tapi jangan pernah kita lupa bahwa di tengah laut ketika teknologi itu diterapkan, maka apa iya nelayan-nelayan kita akan menggunakan artificial intelligence juga mau nangkap? Nggak mungkin kan? Ya, dan ketika ada nelayan yang masih bersifat tradisional ketemu dengan kapal yang tanpa awak sama sekali, lalu karena keterbatasan teknologi kapal tanpa awak ini tidak bisa mendeteksi kapal-kapal nelayan yang kecil ini, yang dari kayu-kayu ini, yang terjadi malah seperti mesin pembunuh yang diciptakan untuk dilepas di tengah laut sana. Jadi ketika ada suatu istilahnya euforia
terkait teknologi, baiknya kita cerna kembali berdasarkan memang budaya bangsa itu. Saat ini Indonesia belum pas untuk menerapkan sistem itu. Karenanya saya tergugah atau tergoda untuk menulis itu supaya pemerintah sadar bahwa kita belum pas untuk ke arah sana. Memang teknologinya jelas bagus. Kita kembangkan saja, nggak ada masalah, tapi untuk penerapannya kita tahan dulu sampai dengan bonus demografi ini kita lalui bersama. Demikian. Yang kita khawatirkan memang mindset euforia itu, Pak. Iya, Ikut betul. gitu, tren, tapi sebenarnya ya belum tepat untuk dicanangkan saat ini gitu kan, dari segi efektivitas gitu kan, apa yang mesti diprioritaskan gitu. Ya memang kita kekhawatirannya adalah ya kita terjebak dalam mindset itu, euforia hanya ingin menunjukkan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan solusi yang ya belum saatnya lah gitu untuk dicanangkan gitu, Pak ya. Betul sekali Pak Rahmat, sepakat dengan Bapak. Ya oke, mungkin itu Pak. Sekarang mungkin saya terakhir itu kesimpulan lah Pak ya, closing statement dari Kapten gitu kan, dari baik dari segi AKMI ataupun dari segi Kapten sebagai pengamat maritim, karena ya kita sendiri ya bangsa kita memang masih banyak PR ya. Di satu sisi kita saat ini juga banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tapi intinya adalah bahwa kita semua harus punya mindset sebagai problem solver, memberikan sebuah solusi, sebuah kontribusi. Apalagi ya kalau kita melihat dari segi kemaritiman ini sangat besar sekali potensinya, ketika ada satu solusi yang bisa merubah ini, itu akan sangat luar biasa kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia. Nah, dari Kapten untuk closing statement ataupun apa yang ingin disampaikan baik terhadap dunia kemaritiman ataupun terhadap pemerintah ataupun terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Silakan Kapten. Terima kasih Pak Rahmat dan para sahabat super ya. AKKM ini walaupun usia masih sangat muda, kami terdiri dari para pemikir-pemikir yang sangat-sangat concern terhadap dunia maritim Indonesia. Telah banyak hasil pemikiran kami yang diutilisasi atau dimanfaatkan oleh para stakeholder kami, baik di pemerintahan maupun di swasta ataupun di masyarakat. Contohnya, kami pernah mengusulkan dalam sebuah seminar agar pemerintah ketika menunjuk KSOP atau Syah Bandar, maka harusnya yang inline dengan kemampuannya. Dan hal tersebut saat ini sudah terjadi. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait pengangkatan Syah Bandar untuk pelabuhan setempat itu sudah berdasarkan kompetensinya. Kami juga pernah kedatangan tokoh-tokoh masyarakat Karawang terkait terjadinya tumpahan minyak di Karawang, di pantai Karawang beberapa tahun lalu. Ketika kami melakukan kajian, kami menemukan bahwa ada satu titik permasalahan di mana ketika sebuah kapal atau sebuah anjungan tidak dapat mengendalikan lagi, harusnya itu kontrol pengendalian pencemaran diambil alih oleh pemerintah, dalam hal ini Syah Bandar. Karenanya kami mengusulkan dilakukannya koreksi terhadap PM58 dan alhamdulillah di tahun 2001 PM39 sebagai koreksi dari PM58 keluar, di mana salah satu rekomendasi kami bisa diadopsi oleh pemerintah, yaitu ketika kapal atau anjungan tidak dapat melakukan penanganan, maka Syah Bandar mengambil aksi sebagai leader dalam kegiatan tersebut. Dari semua yang kami jabarkan tadi ya, Pak Rahmat dan para sahabat super, kita dapat melihat bahwa ada PR besar dari bangsa Indonesia untuk dapat kita selesaikan. Sangat penting bagi kita bersama untuk dapat memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sedang bercita-cita untuk kembali menjadi jati dirinya, yaitu negara maritim. Tanpa pelaut, tanpa kapal, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maritim. Tanpa pelaut dan tanpa kapal, maka kedaulatan energi, ekonomi, pangan tidak akan bisa tercipta dengan sempurna di Indonesia. Itu saja closing statement dari saya.
Senang sekali saya mendapatkan undangan ini, Pak Rahmat. Dengan begini sebetulnya saya memiliki keyakinan secara personal bahwa tulisan-tulisan saya sebetulnya bermanfaat bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia. Jadi secara pribadi saya tergugah untuk bisa lebih banyak menulis dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang tentunya bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Demikian, Pak Rahmat. Ya, terima kasih juga Kapten. Negara membutuhkan orang-orang seperti Kapten yang banyak memberikan masukan untuk pemerintah, karena ya kita sendiri memang masih banyak sekali kekurangan dari pemerintah gitu kan, banyak hal yang harus diperbaiki dan kita butuh orang-orang yang punya mindset problem solver. Kita sama-sama cari solusinya, bukan cari siapa yang salah gitu kan. Betul. Ya, kalau semua punya mindset seperti itu, saya juga yakin negara kita akan semakin berkembang dan visi Indonesia Maju itu pasti juga akan terwujud. Baik, itu saja. Terima kasih Kapten atas waktunya. Siap, para sahabat super. Diskusi-diskusi tema-tema yang lain. Siap. Ditunggu undangannya Pak Rahmat. Siap. Baik, saya Rahmat HM, Indonesia Talk News. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.